Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ayusta dan teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konferensi di NVIDIA dengan judul Accelerating Drug Design with AI S42349. Boleh next? Sebelumnya perkenalkan, ini anggota kelompok 5. Perkenalkan, saya Atayana Dianiarsi dengan NIM 120002. Saya Dea Alif Wahyu Rahmawati dengan NIM 22030121120008. Saya Sonia Dini Safitri dengan NIM 130068. Saya Bintang Farizia dengan NIM 140032. Saya Virginia Tania Harjanto dengan NIM 140094. Saya Adristi Banu Laksmi Lintang Pramastri dengan NIM 140126. Saya Kanizara Zelanti Adin dengan NIM 140132. Saya Tiara Eni dengan NIM 140138. Saya Anissa Honintes dengan NIM 130054. Boleh next. Pada video yang kami tonton, dijelaskan tentang desain obat dan bagaimana kecerdasan buatan berperan di dalamnya. Pada dasarnya, desain obat ini mencoba untuk menjawab pertanyaan mengenai apa saja senyawa yang digunakan selanjutnya dan bagaimana cara mendapatkan senyawanya. Terdengar seperti hal yang mudah, namun kenyataannya cukup sulit untuk diterapkan mengenai pemilihan senyawa yang tepat dan bagaimana optimalisasi proses pengerjaannya. Untuk mendesain obat, terdapat beberapa poin awal yang digunakan dengan high throughput screening atau HTS, DNA Encoded Library Screening atau DEL, dan fragment screening. Sebelum obat diujikan secara klinis, perlu dilakukan percobaan untuk optimalisasi senyawa di dalamnya. Langkah yang digunakan adalah DMTA atau Design, Make, Test, Analyze Cycle. Next. Untuk saat ini dibutuhkan selang waktu sekitar 12 bulan dari awal memulai target biologis, melalui pengembangan, pengujian, dan penyaringan untuk menghasilkan potensi bahan atau senyawa kimia. Selanjutnya akan dilakukan pengamatan mengenai evolusi molekuler untuk mengembangkan senyawa di dalam obat menjadi obat yang sesungguhnya dan membutuhkan waktu selama 18 bulan. Setelah itu dilakukan optimalisasi timbal dan membutuhkan waktu 12 bulan untuk evolusi kimia lanjutan bagi calon obat. Setiap bagian dari DMTA ini membutuhkan waktu 3-6 minggu bagi para ahli untuk memproduksinya, memurnikan, mengukur, dan memenuhi syarat senyawa yang diperlukan. Obat yang diujikan ini harus sangat kuat, efektif dalam model in vivo, metabolismenya stabil, dan tidak ada masalah toksisitas. Mengingat lamanya waktu yang digunakan untuk para ahli untuk mendesain obat, maka perlu digunakan mesin atau basis kecerdasan buatan yang bisa mempersingkat waktu pembuatan obat. Terdapat dua aspek yang bisa mengurangi lamanya waktu pembuatan desain obat, dari memaksimalkan pengetahuan mengenai percobaan pembuatan lebih banyak senyawa dan membuat senyawa yang lebih efektif untuk setiap cycle di MTA, dan atau ada pula cara lain untuk meningkatkan kecepatan, yaitu dengan memilih rute atau jalan buatan yang lebih efisien dan menerapkan konsep optimatisasi kimia. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terdapat dua aspek yang bisa mengurangi lamanya waktu pembuatan desain obat, dari memaksimalkan pengetahuan mengenai percobaan pembuatan lebih banyak senyawa dan membuat senyawa yang efektif untuk setiap cycle di MTA. Dan ada pula cara untuk meningkatkan kecepatan, yaitu dengan memilih rute atau jalan buatan yang lebih efisien dan menerapkan konsep otomatisasi kimia.
Selain dua faktor yang sudah disebutkan, lamanya waktu pembuatan desain obat juga disebabkan oleh pembuatan program perangkat lunak dan memaksimalkan pengetahuan untuk membuat inovasi yang jauh lebih layak yang dapat mendeteksi apakah ada persamaan antara hasil penerjemahan dengan chem information dan dapat meminimalisasi kesalahan saat proses penerjemahan senyawa. Terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan dengan sistem AI yang sekarang, diantaranya AI menciptakan ide dari seluruh ruang kimia yang relevan untuk menemukan molekul aktif yang baru, dapat memprediksi rute sintesis yang lebih baik melalui algoritma baru. Terdapat cara yang baru dan lebih fleksibel untuk memprediksi sifat molekul dan dapat memprediksi struktur protein dengan akurasi yang lebih tinggi. Model generatif dan model enumerasi memiliki beberapa perbedaan. Model generatif memiliki ruang kimia yang tidak terbatas dan juga membutuhkan space atau memori yang lebih sedikit. Model generatif tidak mengandung molekul yang jelas atau implisit, tetapi memiliki probabilitas atau peluang yang lebih besar. Sedangkan model enumerasi mempunyai ruang yang terbatas dan membutuhkan memori atau space yang lebih besar dibandingkan model generatif. Terdapat dua cara untuk membantu AI menemukan molekul selanjutnya untuk membuat kemajuan. Pertama, dengan cara menekan pencarian dan scaffold hopping, menjalari seluruh ruang kimia, lalu terbentuk jaringan netral berulang yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu output layer, hidden layer, dan inner layer. Berikut yang output layer yang bertulisan H, dan hidden layer yang bertulisan A, dan input yang bertulisan X. Kedua, sampel molekul mengoptimasikan ruang kimia yang lebih fokus lagi dan kemudian terbentuk transformator yang terdiri dari decoder dan encoder. Decoder yang lebih besar bagannya dan encoder bagannya lebih kecil. Di dalamnya terdapat add norm dan feed forward. Sistem entry baris input molekuler yang disederhanakan atau dapat disingkat dalam bahasa Inggrisnya adalah SMILE. SMILE adalah suatu spesifikasi dalam bentuk notasi baris untuk menggambarkan struktur spesies kimia menggunakan string ASCII pendek. String dari SMILE dapat diimpor oleh kebanyakan penyunting molekul untuk dikonversikan kembali menjadi lukisan model 2 dimensi atau 3 dimensi dari suatu molekul. SMILE dapat dikonversikan kembali ke representasi 2 dimensi menggunakan algoritma struktur diagram generation. Konversi ini terkadang rancu, dan konversi ke representasi 3 dimensi diperoleh dengan pendek minimalisasi energi. Notasi SMILE merupakan suatu notasi senyawa berbentuk baris. Notasi SMILE mampu memberikan kemudahan pada proses komputerisasi pada klasifikasi senyawa kimia. Klasifikasi ataupun pengelompokan notasi SMILE dilakukan dengan mengambil nilai 11 fitur atom, seperti boron, sulfur, nitrogen, oksigen, fluor, karbon, fosfor, klorin, brom, dan hidroksida yang ada pada senyawa tersebut. Sebelum diproses untuk mendapatkan nilai fitur, dilakukan proses dengan membagi masing-masing jumlah atom dengan panjang senyawanya. Dengan format urutan suatu molekul atom ini memungkinkan kita untuk menggunakan kemajuan yang dibuat dengan bahasa alami dengan pemrosesan dalam beberapa tahun terakhir. Pada dasarnya, kami menggunakan RNN atau Reinforcement Neural Network terlatih untuk menemukan molekul dengan skor tinggi pada sebuah proyek melalui Reinforcement Learning atau RL. Reinforcement Learning merupakan teknik yang kuat, jadi harus hati-hati dalam menggunakannya. Penggunaan RL bertujuan untuk mempelajari molekul mana yang terlihat bagus dan mana yang terlihat buruk. RL akan mengeksploitasi celah dalam fungsi penilaian atau scoring function, serta akan mengeksploitasi minima pertama yang ditemukannya. Dalam mekanismenya terdapat scaffold penalty yang bertujuan untuk memastikan perancah yang beragam diidentifikasi. Bagiannya terdiri dari scoring, generatif model, dan reward.
Terdapat berbagai inovasi pada bidang ilmu molekuler yang memanfaatkan AI. Ini merupakan contoh artikel yang merupakan inovasi dalam ilmu molekuler. Selanjutnya. Salah satunya yaitu AI ZinFinder. AI ZinFinder merupakan sebuah open source yang dapat dengan mudah digunakan dalam perencanaan retrosintetik. AI ZinFinder bekerja pada pengguna yang men-tweet string smiles atau jenis notasi yang menggambarkan struktur kimia kebut. Kemudian memeriksa validasi string, menginstruksi AI ZinFinder untuk menjalankan analisis dan mengembalikan jalur sintetik ke pengguna sebagai gambar. Perangkat lunak ini dapat bekerja dengan cepat dan biasanya dapat menemukan solusi dalam waktu kurang dari 10 detik, serta melakukan pencarian penuh dalam waktu kurang dari 1 menit. Selain itu, pengembangan kode dipandu oleh berbagai prinsip rekayasa perangkat lunak seperti pengujian otomatis, desain sistem, dan integrasi berkelanjutan yang mengarah pada perangkat lunak yang kuat dan pemeliharaan tinggi. Next. Lalu ada pun beberapa visi AI dalam desain obat, seperti yang pertama, high throughput data generation. Hal penentu yang paling penting dari kegunaan model adalah ukuran dan kualitas kumpulan data untuk pelatihan. Lalu, eksperimen throughput tinggi untuk menghasilkan data reaksi kimia. Visi AI ini juga menggunakan SealPaint dan transkriptomic untuk membuat tanda tangan molekuler dan model perpustakaan yang dikodekan DNA untuk mencetak molekul-molekul. Lalu yang kedua ada Automate Make and Test. Dalam visi AI ini mengoptimalisasikan senyawa secara otonom yang diperlukan secara radikal memotong jadwal pengiriman kandidat klinis. Selanjutnya, reaksi multilangkah dengan pemurnian menengah pada platform otomatisasi dan melakukan pengujian otomatis setelah sintesis dan pemurnian. Visi AI juga menggunakan pengambilan keputusan otonom di bawah ketidakpastian suatu senyawa yang harus dibuat serta visi ini dilakukan dengan pemodelan manusia dalam lingkaran. Next. Lalu yang ketiga ada Combine AI with Physics. Dalam penggabungan ini, model yang lebih akurat untuk properti yang sulit diprediksi dapat dibuat dengan menggabungkan fisika dan AI. Selain itu, afinitas pengikatan gangguan energi bebas, pengikatan relatif dalam optimasi molekuler. Gangguan energi bebas ikat mutlak untuk memperkirakan energi ikat dalam penemuan hit dan scaffold hopping. Penggabungan AI dengan fisika ini dapat mengestimasi kelarutan termodinamika dan menghubungkan ML atau MD untuk mengidentifikasi kantong samar atau CryptoPockets. Hal yang perlu diketahui bahwa AI tidak dapat mengubah desain obat sendiri. Adapun contoh seperti sintesis platform AstraZeneca, yang dimana semua ukuran merupakan penelitian utama dan ini bukan tentang menggunakan AI seperti digabungkan lagi untuk mempercepat pembuatan kompas dan pengujian senyawa. Sangat penting untuk menyimpan dan mempelajari beberapa kemajuan terdahulu yang telah dibuat untuk menciptakan molekuler yang jauh lebih baik ke depannya. Generasi saat ini telah menjadi prediksi sintesis yang benar-benar dapat memprediksi bahwa struktur protein bentuk 3D itu jauh lebih baik. Kemajuan akan terus berlanjut. Kemajuan yang dilakukan oleh generasi saat ini merupakan hal yang sangat penting karena bagaimanapun kedepannya tidak akan ada yang memiliki algoritma yang sangat kuat. Namun kita masih dan hanya bisa berharap pada generasi tersebut. Next. Pernah suatu ketika diharapkan di masa depan dan pengembangan sel yang menggabungkan pembelajaran fisika untuk mengembangkan medan gaya. Namun di samping itu beberapa prediksi akan sulit dilakukan. Sebagai contoh yaitu properti in vivo yang menggunakan dari struktur molekul. Selain itu biaya pembuatan juga tidak sedikit. Terdapat pula noisy data dan hal ini susah untuk dipelajari.
Noisy data merupakan data yang memuat error atau memuat outliers, data yang secara nyata berbeda dengan data-data yang lain. Oleh karena itu, noisy data termasuk ke dalam faktor yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan berbagai prediksi. Next. Walaupun terdapat banyak rintangan seperti yang disebutkan sebelumnya, suatu prediksi tetap dapat berkembang dan berhasil. Untuk melihat hal tersebut, kita dapat melihatnya melalui metrik seperti time saving yang merupakan hasil kesuksesan itu sendiri. Selain itu, kepercayaan pada molekul yang dirancang AI dengan cara yang sama juga dapat menjadi indikator kesuksesan itu terlihat. Misalnya struktur kristal X-ray yang terpercaya pada prediksi dalam molekul individu dan molekul yang dihasilkan AI. Molekul yang dihasilkan AI adalah fast molecules yang membawa proyek paling efisien kepada kandidat klinis. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.